Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dalam Bahana Morning Devotion. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan saya beri judul Rencana Raden Saleh. Seorang mahasiswa seni mendapat pesanan untuk memalsu sebuah lukisan dengan bayaran 2 miliar rupiah. Ia membutuhkan uang itu untuk menyewa pengacara dan membebaskan ayahnya dari penjara. Dengan bantuan beberapa orang teman, ia berhasil membuat lukisan palsu yang benar-benar mirip dengan lukisan asli. Sayang sekali, si pemesan yang ternyata bersekongkol dengan seorang mantan presiden mengingkari janji. Mereka bersedia membayar jumlah yang jauh lebih besar, tetapi dengan syarat lukisan palsu itu ditukar dengan lukisan aslinya. Merasa diperdaya, akhirnya sang mahasiswa bersama kekasihnya, seorang sahabatnya dan 3 orang teman lainnya merencanakan pencurian lukisan paling penting dalam sejarah Indonesia itu. Begitulah kira-kira alur cerita film Mencuri Raden Saleh yang saat ini tayang di bioskop-bioskop di Indonesia. Jadi maaf ya, ini agak-agak spoiler gitu ceritanya. Nah, banyak sekali kesan yang saya dapatkan saat saya menonton film ini. Tetapi yang paling membuat saya terkesan adalah tentang bagaimana anak-anak muda itu merencanakan suatu kegiatan secara terperinci. Memang tujuannya untuk mencuri, tetapi saya ingin menekankan pada bagaimana mereka membuat perencanaan. Jadi mereka ini memang anak muda yang minim pengalaman, namun mereka bisa belajar dari pengalaman, menghitung semua peluang dan kesempatan, lalu merencanakan skenario yang tepat. Saat terjadi masalah, mereka punya banyak skenario cadangan. Meskipun film ini bercerita tentang rencana pencurian, tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan tentang pencuriannya yang ingin kita ambil sebagai pelajaran ya. Namun bagaimana membuat perencanaan itu merupakan pelajaran penting dari film Mencuri Raden Saleh ini. Piko, si tokoh utama film ini, bahkan beberapa kali mengingatkan tentang contingency plan atau rencana cadangan, atau kita biasa sebut ada plan B. Rangkaian tindakan yang harus diambil jika terjadi peristiwa yang tak terduga. Misalnya saat alat yang digunakan ternyata tidak bekerja. Saat rencana utama tidak berjalan, rencana cadanganlah yang harus bekerja. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seperti apa sih kata Alkitab tentang perencanaan? Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 28 mengatakan, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?" Perkataan lain yang senada tertulis dalam ayat 31. Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Melalui kedua ayat tersebut, Tuhan Yesus menekankan pentingnya perencanaan di dalam kehidupan. Kita masing-masing, baik sebagai pribadi, komunitas, maupun perusahaan, pasti memiliki tujuan yang hendak kita capai. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu menyusun rencana, baik rencana utama maupun rencana cadangan. Perencanaan itu bagaikan peta petunjuk yang menuntun kita kepada suatu tujuan. Ada banyak orang mengingini kehidupan yang lebih baik dan bermasa depan cerah, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka berlaku sembrono dan tidak memiliki perencanaan yang jelas. Jadi mungkinkah keinginannya bisa terwujud? Jika perencanaannya sudah asal-asalan atau sudah amburadul ditambah lagi dengan kurangnya usaha, maka kegagalan adalah suatu keniscayaan. Mulai dari sekarang, marilah kita membuat perencanaan yang matang dan berjalanlah sesuai dengan perencanaan itu. Milikilah juga rencana cadangan agar jika rencana utama tidak berjalan, kita tidak kebingungan. Piko dan teman-temannya dalam film Mencuri Raden Saleh saja berulang kali gagal, meskipun rencana mereka sudah sedemikian baiknya. Apalagi jika mereka bekerja tanpa rencana.
Satu hal lagi yang diajarkan Alkitab dan tidak diajarkan dalam film, tetapi menjadi hal terpenting dalam iman kita sebagai orang percaya adalah libatkan Tuhan dalam semua perencanaan yang kita buat. Dalam segala hal seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Selamat merencanakan kehidupan dengan lebih baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami ucap syukur Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami untuk membuat perencanaan dan untuk merencanakan dengan sebaik-baiknya apa yang akan kami kerjakan di masa depan kami Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami untuk selalu melibatkan Engkau di dalam setiap perencanaan kami. Karena kami mau yakin dan percaya bahwa apapun yang kami rencanakan, jika itu tidak menjadi kehendak-Mu, maka itu semua akan sia-sia Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya apa yang sudah kami rencanakan itulah juga yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus berserah, biarlah kami boleh terus melihat Engkau Tuhan dan meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami hari ini, segala aktivitas kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang melindungi dengan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.